Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam channel Ayat Emas Firman Tuhan. Melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami haus firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, biar setiap kami dikuatkan, diteguhkan kembali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kesembuhan. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa melakukan mujizat. Dia berkuasa menyembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit kita, Dia Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan kita. Adakah saat ini saudara sedang sakit? Dan mungkin saudara sudah lama dalam keadaan sakit saudara? Dengar saudara, Allah kita Allah yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya biarlah saat ini melalui video ini saudara, iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas tentang kesembuhan. Biarlah kuasanya bekerja dalam hidup saudara dan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang kesembuhan yang akan dibahas di dalam video ini adalah sebagai berikut. Ayat emas yang pertama adalah dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh adalah firman Tuhan. Di mana firman yang masuk ke dalam hidup kita, firman yang mengubah hidup kita, firman itu berkuasa juga untuk menyembuhkan kita. Itu sebabnya firman Allah ini berkata bahwa perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpan itu di lubuk hatimu. Maka kesembuhan akan terjadi bagi seluruh tubuhmu. Firman Allah itu berkuasa saudara. Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Allah menciptakan semuanya dengan kuasa firman-Nya. Ketika Dia berfirman, mujizat terjadi. Di dalam Alkitab juga kita bisa melihat ketika ada orang yang sakit, ketika Yesus berkata sembuh, maka sembuhlah penyakit itu. Ketika ada orang lumpuh, ketika Yesus berkata bangkit, maka sembuhlah orang itu. Artinya melalui firman-Nya Dia lakukan mujizat. Dan hari ini pun ketika kita memperhatikan firman Allah, mengarahkan telinga kita rindu firman Allah, dan menyimpan firman-Nya di dalam hati kita saudara, maka firman itu akan bertumbuh dalam hidup kita, dan firman yang berkuasa itu akan mengerjakan kesembuhan bagi kita. Kalau saat ini saudara sedang sakit saudara, mari renungkan firman Tuhan, rindukan firman Tuhan, simpan firman itu di dalam hati saudara, dan imani firman itu, sehingga firman yang berkuasa itu akan mengerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas kedua tentang kesembuhan saudara adalah dari Yesaya pasal 53 ayat yang kelima.
Demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita, sehingga dia mati di kayu salib bagi kita yang bagi kita yang percaya, kita diselamatkan karena dia telah menanggung segala dosa dan kejahatan kita. Dan kemudian saudara, firman ini juga menegaskan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luka-lukanya, penderitaannya, dia juga ikut menanggung segala penderitaan kita, segala penyakit kita. Itu sebabnya dia begitu menderita di kayu salib. Penderitaannya adalah penderitaan kita, artinya penderitaan kita yang dia tanggung di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi hari ini saudara, atas segala penderitaan, atas segala penyakit kita, Allah akan sembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, karena dia telah menanggung segala penderitaan dan sakit kita di atas kayu salib. Dia telah menanggung segalanya di atas kayu salib, sehingga kita disembuhkan, sehingga kita dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya saat ini percayalah saudara, bahwa atas segala penderitaan saudara, Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung segala penderitaan saudara, untuk menanggung segala penyakit saudara. Dan biarlah saudara dengan iman mengalami kesembuhan saat ini. Kemudian saudara, ayat emas ketiga tentang kesembuhan adalah dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kembali saudara, kalimat yang sama ditegaskan seperti kalimat di dalam Yesaya, ditegaskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 ini, bahwa Yesus telah menanggung segala dosa kita, segala penderitaan kita. Telah dia tanggung dosa segalanya di kayu salib saudara, dan kemudian oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh penderitaannya kita sembuh. Kita yang menderita, tetapi penderitaan itu dia tanggung di kayu salib, sehingga kita mengalami kesembuhan oleh karena penderitaannya. Percaya saudara, segala penyakit saudara sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dia yang telah rela menderita untuk menanggung segala penyakit saudara. Ayat emas berikutnya saudara, tentang kesembuhan adalah dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan rindu umat-umatnya mengalami kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itu sebabnya supaya umat-umatnya mengalami kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, maka dia berkata, aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Aku akan menyembuhkan mereka supaya mereka sejahtera, supaya mereka aman dengan kelimpahan. Saudara, saat ini Tuhan rindu saya dan saudara mengalami damai sejahtera. Dia rindu kita mengalami keamanan. Dan supaya kita mengalami damai sejahtera dan keamanan, dia mau mengerjakan kesembuhan, dia mau memberi kesehatan bagi kita. Itu sebabnya saat ini saudara, apapun yang menjadi penyakit kita, percaya Yesus sanggup menyembuhkan, percaya Yesus sanggup mengangkat segala penyakit kita, dan dia beri kita kesehatan, sehingga kita akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita saudara. Seberapa parah pun itu, seberapa sulit pun itu, seberapa mustahil pun itu, Allah kita sanggup mengerjakan kesembuhan untuk kita mengalami damai sejahtera
di dalam kehidupan kita. Ayat emas berikutnya lagi saudara tentang kesembuhan adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, di sini ada seorang perwira di Kapernaum. Dia memiliki seorang hamba dan hambanya itu sakit keras, dan dia datang minta pertolongan kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia. Dan saat Yesus berkata, "Aku mau datang menyembuhkan dia," perwira ini berkata bahwa, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku sembuh." Artinya apa saudara? Perwira ini percaya betul bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan hambanya, sehingga dia berkata, "Sepatah kata saja Tuhan, maka hambaku sembuh." Dan waktu itu Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya," dan pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Apa yang dia percaya? Dia percaya firman Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan hambanya. Dan Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Artinya ketika dia percaya bahwa firman itu berkuasa, jadi itu kepada dia. Hari ini pun saudara, kalau kita rindu mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan kita, percaya firman-Nya berkuasa, percaya firman-Nya ajaib, percaya mujizat kesembuhan terjadi ketika saudara mempercayai kuasa firman-Nya di dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya Dia sanggup menyembuhkan saudara oleh karena kuasa firman-Nya. Ayat emas berikutnya saudara tentang kesembuhan. Matius pasal yang ke-15 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya. Saudara, di sini dikatakan kepada seorang ibu yang memiliki seorang anak yang sedang sakit keras. Dan ibu ini, Yesus berkata bahwa tidak ada iman seperti iman ibu ini. Dan kemudian Yesus berkata bahwa jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kembali ketika dia hidup, ibu ini hidup dalam iman kepada Tuhan, iman kepada Yesus Kristus, maka mujizat terjadi, anaknya disembuhkan. Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Untuk kita mengalami mujizat Tuhan, untuk kita mengalami kuasa Tuhan, hiduplah dalam iman. Percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Ayat emas berikutnya tentang kesembuhan saudara adalah Matius 21 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dan dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Waktu dalam pelayanan Yesus saudara, begitu banyak orang-orang sakit datang kepada Yesus. Ada orang buta yang datang, ada orang timpang yang datang kepada Yesus. Dan orang-orang yang datang kepada Yesus membawa penyakitnya, mereka disembuhkan saudara. Dia menyembuhkan setiap mereka. Dan hari ini pun setiap kita ketika kita datang kepada Dia membawa penyakit kita, dengar saudara bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita, karena Dia melakukan mujizat dan menyembuhkan orang-orang yang datang kepada Dia. Hari ini datanglah kepada Tuhan, bawa segala beban penyakit saudara, maka saudara akan disembuhkan. Ayat emas berikutnya tentang kesembuhan saudara adalah dari Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Sebab katanya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, saat Yesus dalam perjalanan pelayanannya, ada seorang ibu yang sudah begitu lama mengalami sakit pendarahan.
Dan waktu itu muncul imannya. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kembali peran iman, saudara. Ketika dia percaya bahwa ketika dia jamah jubah Yesus dia akan sembuh, maka saat itu dia mengalami kesembuhan. Percaya bahwa saudara bisa disembuhkan. Sama seperti ibu yang sudah bertahun-tahun mengalami pendarahan, saudara. Mungkin dia sudah hampir putus asa, tapi pada waktu itu ketika dia dengar berita bahwa Yesus datang, dia berkata dengan iman, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu terjadi kepada dia. Ayat emas berikutnya tentang kesembuhan, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, di kolam Bethesda ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, sangat lama, saudara. Dan firman ini berkata, Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Hari ini dalam segala penyakit, saudara, Yesus melihat saudara, Yesus memperhatikan saudara. Dan kalimat ini juga berkata, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Yesus juga tahu hari ini keadaan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, Yesus tahu. Sama seperti dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam penyakitnya. Sekalipun Yesus tidak bertanya, dia maha tahu. Dia tahu segala sesuatu, dia tahu segala penyakit saudara hari ini. Dan kemudian ketika dia melihat dan ketika dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan sakit, maka berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Hari ini pun Yesus berkata kepada setiap saudara dalam penyakit saudara, maukah engkau sembuh? Mari katakan kepada dia dengan iman, saudara, ya Tuhan, aku mau sembuh. Dan hari ini dia melakukan mujizat dalam hidup saudara. Dia tawarkan kesembuhan kepada saudara. Maukah engkau sembuh? Jawab dengan iman, saudara, ya Tuhan, aku mau sembuh. Hari ini apapun yang menjadi penyakitmu, jangan putus asa, saudara. Yesus tahu dan Yesus lihat semuanya. Dan hari ini dia datang menawarkan kesembuhan kepada saudara. Maukah engkau sembuh? Jawab dia dengan iman, ya Tuhan, aku mau sembuh. Dan biarlah mujizatnya terjadi di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang kesembuhan saudara adalah dari Yohanes pasal yang ke-5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, kepada orang yang 38 tahun lamanya sakit tadi dan kemudian Yesus sembuhkan, setelah beberapa waktu kemudian Yesus bertemu lagi dengan dia di dalam bait Allah, dan Yesus memberi peringatan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi saudara, atas mujizat yang kita alami, dengar, jangan lagi hidup dalam dosa, supaya kepada saudara jangan terjadi yang lebih buruk. Ada begitu banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan, dan kemudian akhirnya hidup kembali dalam dosa, dan kemudian iblis kembali menerkam dia, iblis kembali mencengkram dia, iblis kembali menghancurkan dia, sehingga keadaannya menjadi lebih buruk. Saudara, sebagai orang-orang yang sudah mengalami karunia Tuhan, mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan, kalau kita rindu terus mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, jangan hidup dalam dosa lagi. Ayat emas terakhir tentang kesembuhan saudara adalah Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 ini ditegaskan, ada beberapa hal yang ditegaskan supaya kita mengalami kesembuhan, mengalami kuasa Tuhan yang besar. Yang pertama, saling mengaku dosa. Kalau saat ini saudara tahu dan saudara sadar ada dosa yang saudara lakukan, mari datang kepada Tuhan mengaku dosa. Kalau saudara rindu mengalami kuasa Tuhan. Dan hendaklah kamu saling mendoakan. Di dalam video ini saudara, kami akan berdoa bagi saudara. Kita akan saling mendoakan, saling menguatkan untuk kita mengalami mujizat Tuhan.
Dan dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau kita rindu mengalami kuasa Tuhan, naikkan doa penuh iman kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kesembuhan yang sudah begitu banyak kita belajar. Biarlah ayat-ayat emas tentang kesembuhan ini membangkitkan iman saudara, untuk saudara mengalami kesembuhan dalam Tuhan. Percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara. Imani firman Tuhan dan terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, apa yang dituntut oleh firman Tuhan. Terapkan itu sehingga saudara akan mengalami kesembuhan. Puji Tuhan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami kesembuhan. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, dan kerjakan kesembuhan di dalam hidup mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menyembuhkan. Kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, mereka disembuhkan. Bangkitkan mereka dari penyakit mereka. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini saudara, saya rindu saudara meletakkan tanganmu, sebelah tanganmu letakkan dalam penyakitmu, dan tanganmu yang lain angkat kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Saat ini anak-anakmu meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Dan biarlah tanganmu yang terulur Tuhan menjamah tubuh itu. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terjadi, perkara besar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu disembuhkan. Mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur kami telah berdoa bersama, dan kami klaim mujizat-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kembali kita berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap bertekun dalam doa. Percaya saudara bahwa Allah kita peduli kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah sanggup campur tangan. Dia Bapa yang baik, begitu baik, dan mempedulikan setiap saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Saya rindu saat ini menopang saudara di dalam doa. Sebelum kita akan berdoa dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan khusus, kerinduan khusus yang ada dalam hati saudara, yang saudara rindu saat ini. Serukan kepada Tuhan. Mari saudara gunakan kesempatan ini untuk menyerahkan segala kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai ungkapkan, ceritakan segala kerinduan saudara, segala pergumulan beban saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini mereka berseru kepadamu. Saat ini mereka serukan segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-Mu ya Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kehidupan mereka, kerinduan hati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan Allah yang sanggup campur tangan, Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba berseru, hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa.
dalam nama Yesus. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan jeritan hati anak-anak-Mu. Angkat segala beban mereka, persoalan mereka, nyatakan, wujudkan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar seruan mereka saat ini, hamba menopang mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sanggup mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Saat ini saya percaya saudara mengasihi keluarga saudara, dan saudara rindu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi orang tua saudara, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi sanak saudara, mari naikkan keluarga saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami. Itu sebabnya kami berseru kepadamu, berkati keluarga kami. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, berkati keluarga kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberkati keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang tua, berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam nama Yesus Kristus. Berkati sanak saudara dalam nama Yesus. Berkati anak-anak di tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memelihara anak-anak-Mu. Engkau Allah yang campur tangan bekerja dalam ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekalipun sulit, sekalipun berat, ekonomi mereka akan tetap stabil, bahkan ekonomi mereka tetap bisa bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang, karena begitu banyak yang memohon doa supaya mereka bisa terbebas dari hutang, saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu, dan Tuhan memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu supaya mereka bisa terbebas dari hutang-hutang mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Apapun bentuknya, mungkin mereka berdagang, apapun bentuk usaha, pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka terpelihara, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun bentuknya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah segala usaha pekerjaan mereka bisa maju dan berkembang ya Tuhan, sehingga hidup mereka
bisa tercukupi, bisa mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan anak-anakmu, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita datang dengan iman kepada Dia, maka percayalah bahwa kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga sedang menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anakmu ya Tuhan sedang mengangkat tangan tanda penyerahan kepadamu. Mereka sedang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba pun menumpangkan tangan. Dan yang kami rindukan adalah biarlah tangan Tuhan terulur saat ini menjamah anak-anakmu yang sakit. Sembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya apapun penyakit anak-anakmu ya Tuhan yang sedang mereka derita saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami tengking segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Kami cabut segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa ilahi, kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi anak-anakmu yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga, mungkin ada anak-anakmu yang sedang kena penyakit asam lambung, karena pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengidap penyakit lambung. Saat ini hamba berdoa, berkati, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizatmu terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, ada anak-anakmu mungkin sedang mengalami sakit kanker, apapun penyakit yang sedang mereka derita, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan. Engkau Allah yang sanggup. Oleh bilur-bilurmu setiap anak-anakmu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizatmu dinyatakan, perkara besar dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkara ajaib dinyatakan, mujizat terjadi, anak-anakmu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah anak-anakmu tetap tinggal dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat. Berikan tubuh yang sehat ya Tuhan, tubuh yang kuat. Biar di masa pandemi ini kami punya imun tubuh dan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Yesus, berikan selalu kesehatan, jagai, lindungi, sertai anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan saat kita berdoa bersama, saudara mengalami tubuh saudara disembuhkan oleh Tuhan, silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara, saat ini hamba berdoa. Mari serahkan pekerjaan saudara, profesi saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Biar campur tangan-Mu bagi para petani. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya mereka akan menuai hasil.
Dan mereka akan bersyukur atas berkat Tuhan, atas hasil yang mereka terima. Di tengah-tengah pertanian mereka, berkati para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang membela dan memberkati para petani. Para buruh juga yang bekerja, para pegawai yang bekerja, Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah pekerjaan mereka dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka semakin berkembang dalam ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS, pegawai negeri ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis dalam mereka menghadapi pandemi saat ini. Mereka ada di garda terdepan, biarlah Tuhan campur tangan, menjagai, melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan para medis ya Tuhan, para dokter, para perawat, berkati mereka, bidan-bidan desa berkati. Dalam nama Yesus semuanya, Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, dalam menolong masyarakat. Tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya rindu kita juga berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Para pemerintahan kita, mereka bisa mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini saudara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bekerja, biarlah Tuhan berkarya, campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus buat keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, masa sulit seperti ini, tetapi ekonomi bangsa kami bisa tetap terjaga, supaya tetap ada dalam keadaan aman, tentram ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami, dan juga keamanan bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik bangsa kami, kemajuan bangsa kami ini, kami rindu Tuhan bekerja, kami rindu Tuhan berkarya. Tuhan nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para pemerintah dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kau pakai mereka semua, berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil rakyat, berkati semuanya yang memangku tanggung jawab bagi bangsa kami ini. Berkati semuanya, mereka pakai mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa dan kami berseru bersama bagi gereja-Mu di bangsa ini. Berkaryalah ya Tuhan, pakai gereja-Mu untuk menjadi saksi, pakai gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, hidup mereka bisa jadi saksi, bisa jadi terang. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan campur tangan dan memakai mereka ya Tuhan untuk membawa bangsa ini, membawa umat-umat di bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pelihara hamba-hamba-Mu, jaga lindungi sertai hamba-hamba-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Semua organisasi-organisasi gereja ya Tuhan, berkati semuanya, untuk semuanya berperan membawa bangsa ini semakin maju, membawa bangsa ini semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di mana dalam situasi pandemi ini ya Bapa,
Tuhan kiranya tetap bekerja. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Hamba telah menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami telah berdoa bersama, bersepakat bersama, dan menyerukan bersama kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya jawaban Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa kita bersama. Saya percaya saat ini saudara mengalami berkat Tuhan. Dan kalau saudara rindu terus diberkati, berlanggananlah dengan channel ini saudara. Cara berlangganan, lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru yang diposting di channel ini saudara. Dan jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui video ini, melalui doa, ketika saudara sudah didoakan dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.